Mungkin kau ingin sendiri, tapi sendiri belum pasti. Kau lupakan ku yang peduli. Ku tahu kau ingin berlari lebih jauh dari ini, tapi bersama kan kita lebih lagi. Genggam tanganku, hitung 1, 2, 3 dan pejamkan mata. Bayangkan yang kita inginkan ada di sana. Beban ini tak akan lagi jadi milikmu sendiri. Bayangkan yang kita inginkan dari sana, di depan mata. Di depan mata. Di atas langit ada langit, langit yang lebih tinggi. Kau takkan mampu jika sendiri. Genggam tanganku, lepas bebanmu. Hitung 1, 2, 3 dan pejamkan mata. Bayangkan yang kita inginkan ada di sana. Beban ini tak akan lagi jadi milikmu sendiri. Bayangkan yang kita inginkan ada di sana, di depan mata. Awan hitam, guntur yang kencang, hujan badai takkan mengganggu diriku, takkan menghadang dirimu. Hitung 1, 2, 3 dan pejamkan mata. Bayangkan yang kita inginkan ada di sana. Beban ini tak akan lagi jadi milikmu sendiri. Bayangkan yang kita inginkan ada di sana, di depan mata. Na 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 na, di depan mata. Ngobrol enak with Reno Aditya. Memutarkan lagu terenak dari tahun 90-an sampai sekarang. Yes, Sobat Delta, itu dia The Melancholy Yellow Boy, aka Ben si Hombing. Apa kabar Ben? Kita ketemu waktu PSBB pertama dulu ya? Iya, PSBB pertama, bener. PSBB pertama. Terus gimana? Hampir 4 bulan sebagai musisi pasti mencari nafkah susah. Lumayan. Jadi selama itu kegiatan lo apa nih selain bikin lagu, selain ngerilis secara digital gitu? Ngapain gue? Gue sampai lupa. Gue dari nggak tahu mau ngapain sampai banyak banget yang gue kerjain, sampai nggak tahu mau ngapain lagi. Cuman gue selain main musik, gue ini sih, gue kayak jual beli baju online gitu kayak. Itu jalan nggak sih kalau selama masa pandemi COVID-19? Orang kan mikirnya lumayan sih. Lagi COVID orang harus hemat ya kan, mau jajan-jajan suruh ke duniawi gitu agak ditahan-tahan. Tapi sebenarnya faktanya dagangan lu gimana? Lumayan sih, lumayan laku. Cuman untungnya masih ada beberapa kerjaan yang lanjut di luar musik. Jadi gue masih bisa bertahan lah selama tahun ini. Jadi mas sebagai hashtag kasih band makan langsung ya? Enggak untungnya. Tapi jujur aja kan hampir semua orang ngerasain pasti. Gue juga pun merasakan kayak bosen, stres sendiri, stress out ya kan. Gimana sih nggak bisa bebas seperti biasa. Lo mau ngapa-ngapain kayak, bahkan gue ada di titik males keluar cuman gara-gara males pakai masker doang. Sama sih, gue juga masker itu kan menyiksa kan. Nah, itu berpengaruh gak sih sama kreativitas lo? Kayak bikin lagu, bermusik gitu-gitu? Lumayan sih, tapi untungnya gue biasanya kalau dapat ide nulis lagu gitu, biasanya dari apa ya?
lebih ke perasaan hubungan antara orang gitu. Terus kebetulan tahun ini hubungan gue dengan orang-orang yang terdekat gue lumayan hancur tadinya. Jadi inspirasi justru banyak. Bukannya, ini biasanya kan karena jadi sering berantem ya. Lumayan, tapi udah beres. Jadi tapi kemarin gue lumayan banyak dapat inspirasi sih justru. Cuman yang tadi kayak lu bilang, gue tipe orang yang suka banget keluar dan gue nggak suka banget pakai masker. Jadi pasti ada penatnya lah, penat banget, stres karena nggak bisa jalan-jalan keluar, bersosialisasi dan lain-lain. Banyak dampak buruknya lah. Tapi udah disesuaikan sih untungnya sekarang. Larinya ke emosi ya? Lari ke emosi. Sama soalnya, gue juga larinya ke emosi. Dikit-dikit nyolot jadi. Tapi kerennya adalah itu tadi banyak di tengah kata orang kan, ini adalah fase terberat industri hiburan, musik dan lain sebagainya, karena nggak bisa keluar, nggak bisa manggung, ya kan, nggak bisa jualan seperti biasa deh bahasanya, tapi lo tetap nekat merilis sesuatu lagi. Itu based apa karena tuntutan dari label atau gimana sih sebenarnya? Jadi tuh awal pandemi akhirnya gue bikin channel YouTube. Emang udah lama sih, cuman akhirnya gue bikin konten di YouTube gitu kayak sekitar 15 episode. Tapi tentang fashion justru, bukan tentang musik sama sekali. Tentang fashion. Terus gue mikir kayak gue keenakan nih bikin konten fashion yang nonton lumayan, penggemarnya lumayan. Tapi kayak gue masa gue sebagai penyanyi, sebagai musisi gue nggak ngeluarin apa-apa tahun ini. Dan ada satu lagu lama sebenarnya. Terus gue mikir kayak bisa gue keluarin tahun ini nih. Kayak orang lagi pada di rumah, gue kayak mau ngeluarin lagu yang rada berat gitu. Gue pengen bikin orang yang udah stres di rumah makin stres aja denger lagu ini. Iya dong, karena kan kalau ini lagu yang lo rilis kan lagu-lagu cinta, cheesy love song yang bisa dipakai buat ngegombalin cewek gitu-gitu kan. Biasanya. Tapi kali ini Sobat Delta, gue baca nih ceritanya Ben dari lagu terbaru lo, Kembali Padaku ini. Ini bukan lagu cheesy love song seperti biasa yang gitu deh, lagu cinta buat pasangan gitu-gitu. Ini kali ini adalah more personal life yang gue yakin gak semua orang nyaman untuk menceritakan ke orang lain. Tapi lu tuangkan dalam sebuah lagu dan lu kasih tahu ke orang banyak. Coba, gue pengen tahu nih. Kalau orang skripsian, basis apa? Alasan lu bikin ini semua gimana sih? Jadi ada disclaimer dulu di awal. Jadi lagu ini bukan gue bikin sebenarnya. Jadi gue kayak gue lupa kayak berapa tahun lalu, kayak 2015 apa 14 gitu. Bokap sama nyokap gue cerai. Terus gue jadi saksi di sidangnya mereka gitu. Di antara gue, kakak gue sama adik gue yang jadi sidang. Gue yang jadi jadi saksi di persidangannya. Beberapa hari setelahnya. Beberapa hari setelah gue tuh dapat mimpi. Gue mimpi dan lagu ini ada di mimpi itu. Jadi gue nggak bikin sih sebenarnya. Jadi gue mimpi, gue denger lagu ini di mimpi gue. Tapi di mimpi itu nyokap gue yang nyanyiin lagu ini ke bokap, ceritanya yang gue inget. Bangun tidur, biasanya gue lupa mimpi gue. Ini gue inget full satu lagu ini. Liriknya full, nadanya full. Gue langsung mainin di gitar, gue rekam, gue tulis, terus gue kasih denger ke Petra. Jadi nggak ada yang gue bikin sama sekali. Dan gue inget semuanya, aneh banget sumpah. Wow. Ini bukan karena bulan Oktober, ini agak berbau mistis sama Delta. Tapi seperti itu lagunya, maksud gue. Tapi nggak semua orang bisa nginget mimpinya dengan baik kan. Tapi gue juga bukan tipe orang yang inget mimpi juga persis. Tapi ini exception gitu. Karena exception dan wow, gue agak speechless nih karena ini keren banget. Karena mimpi tuh tuangin dalam lagu ya kan. Dan akhirnya itu kan 2015.
2015-an ya. 2015. Dan itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun Kenapa lalu. ini baru sekarang dirilisnya? Karena apa ya? Gue tadi beda banget lah perspektif gue terhadap keluarga gue, terhadap bokap nyokap, perceraian dan lain-lain. Terus kayak 5 tahun ini gue belajar banyak, udah banyak perubahan. Hubungan keluarga gue antara masing-masing anggotanya juga udah jauh lebih kaleman, udah beda banget deh dibanding dulu deh. Jadi gue rasa ini kayak semuanya udah pada apa ya, udah pada sembuh kali bisa dibilang ya, udah pada nggak sakit hati lagi, udah move on lah bahasanya. Udah move on ya. Terus gue mikir kayak, gue kemarin tuh gue rilisnya deket-deket gue ulang tahun. Terus gue mikir kayak, ini kayak gue mau rilis aja deh, gue gak mau bilang ke bokap nyokap gue. Gue mau rilis aja. Kalau mereka marah, ntar gue bakal bilang ini hadiah ulang tahun buat gue aja, gue rilisin. Karena kayak materi video klipnya, terus cover single itu gue yang pilih sendiri dan lumayan, nggak tahu ya mereka sebel atau enggak, cuman ini yang ada di apa namanya, cover single yang ada di ini kan, yang ada di official press kit ya, kayaknya iya, yang foto yang ini, gue robek ya, yang gitu. Wah, oke. Ini personal song banget, dan setiap orang kan gini, ketika lo ngerilis, misalnya selama ini lo bikin banyak lagu, lo ngerilis lagu-lagu cinta, bahkan lagu pertama tadi adalah lagu yang dibuat untuk soundtrack film. Nah, ketika lo mau rilis, ketika kembali padaku ini dirilis, selain ini gue ngerilis lagu ini buat kado buat ulang tahun gue ya, kata lo tadi kan, dari sisi lain apa sih yang pengen lo sampaikan sebenarnya buat orang-orang yang dengerin musik ini, buat orang-orang yang akhirnya mendengarkan lagu ini? Gue sebenarnya nggak punya tujuan spesifik, tapi gue tahu aja pasti banyak banget orang-orang di sekeliling gue pun, kayak orang-orang terdekat gue, teman-teman gue gitu, yang apa ya, kayak kalau ngomongin keluarga mereka itu kayak sensitif banget dan jarang, sebuah topik yang jarang diobrolin lah. Dan bahkan hampir semua orang dengan keluarganya masing-masing aja, kayak komunikasi dan kejujuran itu salah satu hal yang cukup ribet kali ya di antara hubungan keluarga gitu lah. Anak ngobrol sama bapaknya, suami terbuka sama istrinya, yang gitu-gitu tuh lumayan cukup rumit kali ya. Gue pengen bagi cerita keluarga gue dulu supaya orang bisa kayak apa ya, bisa relate aja sih. Cuman gue nggak ada tujuan spesifik relate-nya kemana. Cuman gue mau ngingetin kalau keluarga tuh penting kali. Benar. Karena jujur kan kita kadang-kadang lebih terbuka sama orang lain daripada sama keluarga, benar nggak, Bang? Iya, biasanya gitu sih. Iya, biasanya gitu kan. Kita lebih gampang, lebih terbuka cerita apapun sama temen atau sama siapapun itu. Tapi ketika di rumah, dibanding keluarga sendiri, diam. Lebih banyak diam. Iya. Kamu kenapa, Ben? Nggak apa-apa. Ya, langsung ke kamar. Itu bener banget sih. Dan banyak banget nih orang yang kayak gitu. Jadi itu kan gini. Kan lo, kalau gue di 2010 kan lagi itu waktu pada itu terkenal banget kan si genre ini, emo, anak-anak emo, anak-anak yang band-band emo, band-band lagu patah hati gitu kan, kemudian lagu-lagu ya gitu deh, broken heart song, broken home song dan lain sebagainya. Tapi di lagu ini lo bawain dengan gaya lo yang jujur aja ketika pertama kali kita ketemu dulu banget, waktu itu lo bawa lagu pertama barengan sama mantan Delta kan. Wah, ini pasti lagu rock nih. Ternyata kan pop. Dengan bentukannya gini. Iya. Nah, apa ya? Karena gue masih berpikir fashion sama musik itu berhubungan, Ben. Ya kan? Fashion lo kadang-kadang mewakili musik lo. Yes. Ya kan? Sementara buat gue fashion lo gitu menggambarkan diri lo, sementara musik lo itu menggambarkan sisi lain dari diri lo. Itu gimana sih? Kan lu juga ngulik fashion soalnya kan? Menurut gue berhubungan banget sih. Cuman bukan berarti bukan berarti fashion gue sekarang sama kayak musik gue sekarang gitu loh. Karena sejujurnya pun kayak kalau ngomongin musik karena gue biasa nulis lagu pakai gitar dan cara bermain gitar gue, skill bermain gitar gue sangat-sangat terbatas. Lagu yang keluar dari
cara gue bermain gitar tuh jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gue kerja sama produser lain, mereka kasih beat atau kasih musik yang udah jadi, musik kosong gitu, tipe lagu yang akan gue bikin di atasnya bakal beda. Mungkin untuk singkatnya menjawab kayak yang baru didengar sama orang-orang, yang baru gue kasih lihat sama orang-orang dari musik gue sekarang selama ini, itu mungkin hanya sebagian dari banyak wajah genre musik yang gue belum kasih lihat kali. Gitu. Jangan-jangan lo mungkin kayak ada kan banyak anak band yang dia punya solo project yang berbeda, tapi terus mungkin lo punya band punk sendiri mungkin, atau band beralih yang kalau belum punya band gitu. Kalau punya band sih enggak, cuman gue tuh suka banget nyomot, kayak misalkan ngomongin fashion, gue suka nyomot nyomot dari gaya anak-anak punk, dari gaya-gaya anak disco tahun 80-an, dari tahun 60-an yang baju-baju yang celananya tinggi-tinggi dipakai di perut, pakai suspender. Suka nyomot dikit-dikit hal-hal yang gue suka, gue gabungin jadi satu. Musik juga gue lumayan kayak gitu sih, kayak pilihan nada, terus pilihan lirik. Cuman mungkin untuk sementara ini jenis musik yang gue keluarin untuk sekarang gitu. Berarti dengan meningkatnya skill musik lo, berarti akan semakin lebar lagi nanti apa yang akan lo kasih buat orang-orang yang dengerin musik lo ya? Yes. Oke, berarti waktunya kursus lagi mungkin Purwacaraka, Farabi. Gue tahun ini kayak beberapa bulan terakhir ini pertama kali gue coba untuk bikin musik gue sendiri tanpa gue bikin lagu pakai gitar, terus gue oper ke Petra buat bikinin aransemennya. Tahun ini gue pertama kali bikin musik sendiri, dan setelah gue denger bunyinya beda banget sama kalau gue nulis lagu pakai gitar doang. Tapi kalau kayak misalnya gini, kayak bikin lagu buat film nih, Ben, lu bikin lagu buat film, itu kan biasanya nggak ada juga yang lo harus ngisi, seperti tadi dikasih materinya, lo tinggal ngisinya gitu. Berarti akan ada perbedaan di situ. Apa sih jadinya yang membuat orang akan tetap notice ini musiknya band nih, ini lagunya band nih gitu ketika dengerin? Kalau gue yang gue tahu tentang diri gue sendiri, kayak yang pasti suara. Suara gue kan nggak bagus-bagus banget, cuman menurut gue lumayan menjual ya. Lumayan distinct gitu, lumayan beda sama suara-suara penyanyi lain. Di suara pertama, kedua kayak pilihan nada, karena gue tahu banget kayak ada beberapa nada yang gue nggak akan denger di penyanyi atau di penulis lagu lain, dan gue tahu tuh nada yang gue akan bisa bikin gitu dan akan bisa gue nyanyiin. Jadi suara sama nada sih. Oke. Dan satu lagi sih, ini pertanyaan penting sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, Ben. Seoptimis apa sih lo memandang karir lo nanti, apalagi di tengah masa ketidakpastian seperti sekarang? Tahun ini gue lumayan sempat, bukan pesimis sih, lebih ke realistis gitu. Karena gue udah kayak nyanyi kayak hampir 5 tahun gitu. Dan gue dari dulu nggak pernah ngeluarin album, selalu satu single ngilang berapa bulan, keluarin satu single lagi ngilang berapa bulan. Kayak gue ngerasa guenya kurang dedicated gitu mungkin. Tapi emang dari kemarin emang gue orangnya gitu, jadi serba salah juga. Tapi gue baru ngeluarin. Ada harapan kita akan mendengarkan full album lo dong nantinya? Ada, karena kebetulan albumnya sebenarnya dari akhir tahun lalu ini udah kelar. Albumnya udah kelar. Tadi mau dirilis pertengahan tahun 2020 ini. Cuman karena situasinya panas, ditunda dulu. Jadi album sudah udah kelar sih. Album udah kelar. Tinggal ditunggu waktunya aja. Materi-materinya sama? Dari single-single yang rilis di 2020 ini adalah materi dari album atau gimana? Ada beberapa yang bakal masuk di album, ada beberapa yang enggak. Oke. Harus gitu sih biar tetap penasaran ya. Yes. Tapi agak susah juga emang 2020 sama Delta. Jadi kalau lo expect banyak hal dari musisi idola lo, dengan mereka tetap produktif bikin lagu, dengan mereka tetap bikin mini concert online dan lain sebagainya, itu adalah hal yang sangat positif, karena lo harus dukung dengan hal itu. Belum lagi akhir tahun nih ada pilkada nih.
ada pilkada, kemungkinan orang akan fokus ke sana. Mau rilis album juga, wah ntar fokusnya ke pilkada gimana. Jadi ya masa berat buat semua orang, tapi gue sangat bangga dengan orang-orang seperti yang tetap berusaha untuk produktif, termasuk band di dalamnya. Well, kembali pada aku sendiri, udah bisa didengerin di berbagai digital music platform, video klip juga ada ya? Video klip juga udah ada, sama gue kayak dalam waktu dekat bakal ngeluarin sebuah film pendek, kayak sebuah dokumenter kita bisa dibilang, dokumenter tentang keluarga gue. Nice. Jadi gue kayak interview anggota keluarga gue, bokap, nyokap, adik gue, kakak gue, terus ngobrol gitu kayak bikin panel grup. Gitu. Siapa tahu bisa jadi sesuatu yang menarik lah. Iseng aja bikin. Wah itu seru sih. Ya kan, mungkin jadi saingan kalau bisa diperpanjang saingannya di Kardashians, Hombing sih ya. Di tengah macam-macam hal yang lagi nggak enak ini, mudah-mudahan lo tetap semangat sih. Gue suka stalking Instagram lo karena banyak hal yang bisa gue ketawain dari situ ya. Ikut menertawakan diri sendiri juga. Tapi Sobat Delta sekali lagi, video klip udah bisa ditonton. Nanti setelah live selesai nih, Sobat Delta cek aja di Instagramnya Emotion mungkin ya? Boleh. Di YouTube channelnya Emotion ya? YouTube channel Emotion Entertainment, atau ketika band si Hombing gue juga ada channel YouTube yang kepisah yang isinya ketololan gue. Oke. Cari band si Hombing pokoknya. Nama-nama viewers, subscribe. Nah oke, seperti apa sih lagu Kembali Padaku ini? Akan dibawain sama band sebentar lagi, dan sekali lagi band tetap semangat di tengah suasana seperti sekarang, karena yang bisa kita lakuin cuma kayak semangat aja bro, sabar aja bro, ya nggak sih? Gimana lagi dong? Tapi ngomongnya di kaca. Yo. Ben, makasih banyak udah dihadir di obrolan kita hari ini. Dan Sobat Delta, ini dia band si Hombing dengan single terbarunya yang bisa lo dengerin di berbagai digital music platform. Kembali Padaku. Yeay. Ngobrol enak with Reno Aditya. Rintik hujan terdengar, kesadaranku kembali membisikkan nada misteri. Malam cepatlah kau pergi, kembali padaku. Ingin kau yang dulu menulis kisah lama dengan tinta baru, awal baru. Rasa indah sebuah memori terpautkan dalam mimpi, kehilangan cinta sejati takkan pernah terobati. Kembali padaku, kau yang dulu menulis kisah lama dengan tinta baru,
coba untuk tepati kembali padaku. Ingin kau yang dulu, ku ingin selamanya selalu denganmu dan selalu kembali padaku. Ingin kau yang dulu selama dengan cinta baru. Rintik hujan terdengar